Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, serta teristimewa untuk Sami yang sudah menaja acara ini. Semoga apa-apa yang dilakukan ini dinilai ibadah di sisi Allah dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, tujuan Rasulullah diutus itu Pak, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau hanya sekedar sholat, anak PAUD pun pandai sholat Pak. Mengaji, anak-anak sekarang udah bagus-bagus mereka mengaji. Tetapi Bu, dengan amal ibadah yang kita lakukan ini, bisa tidak kita menjadi orang yang bertakwa? Itu tujuan kita ini Pak. Karena kalau kita lihat Pak ya, orang banyak ke masjid, duit masjid lewat juga banyak juga Pak. Dia ikut peserta kurban Bu, dapat kupon panitia, anak 5 orang panitia semuanya, udah untuk dia aja daging tuh lagi Pak. Jadi ini yang harus kita robah gitu. Jadi kita betul-betul kalau mau berubah itu, kalau ingin meneladani Rasulullah, dimulai dari zadit taqwa, berbekal. Bekal yang paling baik itu adalah takwa. Nah takwa itu apa Bu? Takwa itu dosa ada di depan mata, kita lakukan tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan karena Allah. Itu yang takwa itu. Kalau di depan orang bisa semua orang jadi orang soleh Pak. Cukup aja Bapak rubah penampilan, orang bilang Bapak soleh. Cuma nunggu ukuran soleh itu Bu di saat kita sendiri, tidak ada yang mengawasi. Di saat itu kita takwa kepada Allah, nah itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Cuman kalau kita lihat pas kita puasa lah contohnya. Kalau kita puasa itu Bu ya, makanan ada di depan mata kita, minuman ada, kita sendirian Pak, tapi kita tinggalkan karena Allah. Kalau di makanan sanggup kita, di duit yang payah Bu. Duit ada depan mata, diambil tidak ada yang tahu, kita tinggal jarang lewat Bu. Itu yang sulit, yang harus kita pelajari ya Pak ya, dari teladan Rasulullah ini. Betul-betul diajarkan jangan sampai kita menzolimi orang lain, jangan sesampai kita mengambil apa yang tidak punya kita. Jadi sehingga Bu ya, kalau anak-anak dikasih dengan makanan yang halal lagi baik, insya Allah dia jadi orang yang bertakwa Pak. Dia kan kalau kita cari makanan ini halal lagi baik, tukang parkir halal tapi di diskotik jadi tidak baik dia Pak. Nah, dia harus halal lagi baik. Kita ambil contoh Bu, sewaktu pemerintah Arab Saudi membatasi kuota umroh Pak, karena renovasi Ka'bah, banyak mutawif orang Indonesia yang menjadi pembimbing umroh haji susah hidupnya jadinya Pak, karena tidak ada pemasukan. Sementara sewa rumah di sana tahun 2012 15 juta sebulan Pak, sebulan 15 juta sewa rumah. Sementara orang dibatasi umroh, tentu susah hidup ini ya. Sampai 2 hari dia hanya minum air zam-zam. Jadi apa katanya ke istrinya, Dek, abang akan pergi tawaf ke Ka'bah.
kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa di multazam. Jangan pernah adek ceritakan keluhan kita ini kepada satu orang manusia pun. Nah, itu ciri orang bertakwa itu, Pak. Jadi kalau mau meneladani Rasulullah, Bu, jangan mengeluh. Ini asal ada masalah buat status di WA, Pak. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini. Kan mancing komen namanya itu, supaya orang bertanya, ngapa Pak ini ada mengeluh dia. Yang banyak menghancurkan orang Islam ini mengeluh. Jadi orang yang udah rajin sholat jangan coba mengeluh. Nah, itu bahaya tuh, Bu. Kalaupun kita ingin mengeluh, mengeluhlah kepada ahlinya. Misalnya ibu sakit, mengeluhnya ke siapa, Bu? Ke dokter, Pak. Jangan ke kawan. Kawan kita bukan dokter, bertambah penyakit kita dibuatnya, Pak. Agak sakit dada saya ini sebelah kiri. Hati-hati tuh, Kak. Itu jantung tuh. Keponakan saya 2 hari sudah tuh mati dia. Kan bahaya jadinya. Sedang duduk makan dia tidak berasa lah bumbu nih. Covid, Kak. Bahaya nih, Kak. Covid, Kak nih, Kak. Karena dia tidak dokter, Bu. Jadi jangan bertanya sama dia. Kalau kita sedang tidak punya duit, mengeluhlah kepada kawan yang kaya, jangan yang senasib, Pak. Ini udah jelas dia tidak ada duit. Cerita sama kawan susah, Pak. Susah betul, aku udah 2 hari ini aku tidak makan. Ada duit kau 50 dulu. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari nak makannya. Karena dia sama susah. Jadi yang harus itu, Pak, ya, kalau kita udah rajin sholat, jangan suka mengeluh. Dia, Pak, ya, ujian, musibah, azab itu beda, Bu. Kalau azab itu hanya mengenai orang kafir, tidak mengenai orang beriman. Itu azab, Pak. Contohnya zaman Nabi Nuh, banjir besar, yang beriman tidak ada satupun yang kena, Pak. Nabi Lut, kaumnya mati semuanya, yang ikut sama Nabi Lut tetap hidup. Jadi kalau Allah menimpakan azab, orang beriman walaupun ada di sana tidak akan kena. Baru yang kedua, apa, Bu? Musibah. Musibah itu bisa orang baik kena, bisa orang jahat kena. Cuma kalau orang baik kena, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati. Jadi musibah itu bisa jadi baik baginya. Contohnya, Bu, ya, selama Covid ini musibah, tetapi bisa jadi nikmat bagi orang, Pak. Apa contoh nikmatnya? Biaya nikah murah. Tidak perlu ngundang orang, Pak. Kalau ditanya orang, apa tidak diundang kami kemarin? Maaf ya, Kak, 30 orang yang boleh di dalam tuh. Ada alasan. Buat acara di hotel, Bu, jangan khawatir duit banyak habis. Orang datang kasih nasi kotak 1, Pak. Tidak ada lagi prasmanan tuh, Bu. Dulu kan deh habis makan sate, makan lontong bisa, makan nasi bisa. Sekarang enggak lagi. Murah biayanya. Jadi bagi sebagian orang musibah, bagi sebagian lagi nikmat. Nah, jadi makanya kita ini ketika kita dapat masalah, belum tentu masalah itu buruk untuk kita, Pak. Bisa jadi baik untuk kita. Karena kata Rasulullah apa, Bu? Ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asabatu darra asbara fakana khairul lahu. Jika dia mendapat keburukan dia bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Jadi, Bu, jangan kita ini suka mengeluh. Kalau mau cerita, ceritakan ke Allah. Kalau kita mau cerita, ceritakan ke Allah. Nah, jadi itu pesannya ke istrinya, Pak. Jangan mengeluh kepada satu orang manusia pun. Pergilah dia ke Ka'bah, suaminya ini, Pak. Begitu sampai di Ka'bah, tawaf dia. Setelah selesai tawaf, sholat dia 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, dia berdoa di multazam. Nah, dalam hal berdoa ini, Pak, Allah itu dalam hadis qudsi paling suka dengan doa seorang hamba yang dia seperti bercerita-cerita dengan Allah. Itu Allah paling suka.
Jadi Allah tuh Pak tidak suka sebetulnya yang formal-formal tuh Bu. Misalnya, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, itu formal. Itu kalau kita doa berjamaah sama-sama tuh. Tapi kalau sedang sendiri Bu, Allah tuh ingin kita menjelaskan, ya Allah ampunilah dosaku, jahat betul hati aku nih ya Allah, tetanggaku merehab rumah agak lain hati aku nih nengoknya ya Allah. Heran aku tahu nih tidak boleh ya Allah, tapi tak ngapa sakit aja hati aku nengoknya. Ampuni aku ya Allah, baikkanlah hati aku nih ya. Allah nunggu itu tuh Pak. Kalau hanya sekedar, apa kata para ulama Bu, tobatnya pendusta itu istighfar. Maksudnya itu apa? Mengucap istighfar, kelakuan tidak berubah Pak. Macam ibu-ibu majelis taklim Bu ya, ini ada pernah kejadian tasbih berpegang Pak, istighfar juga Bu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang kawan mengatakan, Kak, udah dengar kakak kabar suami siapa tuh tidak pulang? Astagfirullahaladzim, masa iya? Astagfirullahaladzim. Tapi menceritakan orang ya juga Pak. Nah itu ya Bu ya. Jadi ingat nih Pak, kalau mau doa sama Allah biar terasa, bawa Allah cerita. Selama ini Bu, Allah tuh Bu cemburu sama kita. Kalian kok ke manusia tahan kalian bercerita berjam-jam. Kan kalau kita nelfon kawan, ngomong sama kawan tentang keluh kesah, bisa berjam-jam. Allah nunggu Bu, kok tidak kalian ceritakan sama aku? Memangnya manusia itu bisa menyelesaikannya? Apa kata Allah dalam hadis qudsi yang lain Bu? Apabila seorang hamba aku berikan cobaan, dia lebih dahulu bercerita kepada manusia sebelum kepadaku, aku jadikan manusia itu Tuhannya, dan masalah tidak akan selesai. Jadi kalau ada apa-apa tuh ceritakan sama Allah. Saya ingat Pak, saya mau ke Padang, singgah saya di Masjid Jamiah Jambu Air Bukit Tinggi Bu. Saya habis sholat sunat, di sebelah saya orang habis sholat sunat juga, dia berdoa. Walaupun dia tidak tahu hadis qudsi ini, tapi dipraktekkannya doa tuh Pak. Saya terdengar di sebelah, doanya itu ini Bu, ya Allah nama saya Doni, dikenalkannya namanya ke Allah dulu Pak. Saya ini pedagang cabai di Padang luar, sekarang penjualan payah ya Allah, Sianto utang udah 3 bulan tidak dibayarnya, ditelepon tidak diangkatnya lagi ya Allah, SMS tidak dibalasnya. Saya di sebelah tuh Pak, tidak tahan saya Pak, tapi di sisi lain saya haru. Itulah cara berdoa. Itu kalau doa macam itu lapang jiwa tuh Bu. Ibu berdoa, ya Allah berperangai pula laki aku balik ya Allah. Kemarin kata ada berubah ya Allah, diulangnya juga balik. Ceritakan Bu, kok itu tuh terasa Pak. Kalau mau berdoa cobalah macam ini. Perhatikan Rasulullah berdoa ketika perang Badar, ya Allah penuhilah janjimu ya Allah, kalau kami tidak kau menangkan pada saat ini, kau tidak akan disembah lagi di muka bumi ya Allah. Macam bercerita Pak. Jadi Rasulullah tuh kasih Bu, Allah kasih luarnya, misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, itu luarnya. Untuk minta ampunkan orang tua itu kita kembangkan lagi Pak. Ya Allah, aku yakin orang tua aku ini banyak salah selama di dunia nih ya Allah, banyak khilaf orang tua aku nih ya Allah, tapi kau mengatakan doa anak tidak terdinding kepada orang tua, ampuni orang tuaku ya Allah. Itu yang Allah tunggu. Nah jadi yang si suaminya tadi itu Pak berdoa di multazam, dibawanya Allah cerita Bu, ya Allah semenjak pemerintah Arab Saudi membatasi kuota umroh, ya agak payah pencarian kami gini ya Allah. Dulu ada juga lah jamaah dari Indonesia, dapat juga kami pemasukan. Sekarang ini betul-betul tidak ada lagi ya Allah. Tapi aku tidak menceritakan kepada seorang manusia pun ya Allah. Aku hanya menceritakan kepadamu. Kuatkan kesabaran aku dan istriku ya Allah, karena kami sudah 2 hari ini minum air zam-zam aja. Ampuni kalau kami berdosa ya Allah, ampuni kami. Selesai dia berdoa Pak, pas keluar dari Masjidil Haram dapat kantong uang Bu, isinya tidak sedikit Pak, 100 dinar. 100 dinar
kali 1 dinar itu 3.478.000 Pak. 300 juta Bu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu cepat kau mengabulkan doaku, terima kasih ya Allah. Dibawa duit itu pulang. Jauh lagi Bu, dek cepat sini dek, katanya ke istrinya. Luar biasa pertolongan Allah dek. Abang habis tawaf, sholat 2 rakaat, berdoa di multazam, pas keluar dapat kantong uang nih dek. Ambillah untuk adek, 100 dinar isinya. Ini suami jujur Bu, duit dikasih ke istri Pak. Ini ada suami Bu ya, pas pulang ditanya sama istri, bang ada duit bang, pura-pura menung dia Bu. Alhamdulillah lah dek, ada 100 ini dek. Cuman segini bang, bersyukur lah dek, adek lain bang. Orang banyak yang parah hidup enak. Adek cuma nanya bang, betul 100 nih bang? Iya dek, demi Allah bang. Nggak usah sumpah lagi. Ya 100 tuh cuman. Kalau gitu betul 100 bang ya? Iya. Ngapa gitu? Aku dapat duit di bawah sepatu, tak ada 3 juta atau berapa tuh. Baru terkejut suaminya Bu. Dapat sama kau? Dapat. Uang apa tuh bang? Uang sial. Ngapa sial bang? Udah sejauh tuh aku sembunyikan, dapat juga. Nah, berezeki istrinya Bu. Jadi jujur aja lah soal duit nih. Ini lihat Pak, dikasih duit tuh Bu. Nih, peganglah. Apa kata istrinya Pak? Tidak bang, Allah kalau ngasih rezeki tidak seperti ini jalannya. Ini duit orang bang. Itu istri yang bertakwa tuh Bu. Ini udah jujur suaminya Pak. Dek, ada duit abang dapat di kantor nih dek. Tapi ini uang haram dek. Abang balikkanlah ke kantor ya. Janganlah bodoh abang lagi. Banyak orang jahat dari abang di Indonesia ini, nak macam abang ini bodoh ya. Mbak duit itu kemari. Kalau abang tak mau, ndak lah. Aku mau. Payah Pak. Jadi jangan dikira jadi orang bertakwa itu mudah. Kita sering dengar jadilah kita orang yang bertakwa, berat Pak. Harus praktek baru bisa lolos. Kalau tidak praktek nggak ada. Nafsu kita ini jauh lebih besar. Bayangkan Bapak Ibu, makanya ya Bu ya, susah kita untuk jadi orang bertakwa karena kita takut praktek. Coba praktek Pak. Setelah praktek berhasil, apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa akan kami berikan jalan keluar terhadap permasalahannya. Jaminan Allah tuh Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Apa mungkin Allah bohong? Allah tidak akan bohong Bu. Kita yang tidak mau kuat. Ini contohnya Pak, istri tidak mau nerima. Bawa balik duit nih bang, biar aku kelaparan. Jangan abang bawa duit seperti ini pulang ke rumah. Ini pasti duit orang nih, pasti kehilangan dia sekarang. Tapi abang kan dapatnya habis tawaf tadi dek, habis sholat baru doa di multazam. Bang, Nabi Adam aja tahu abang, turun ke bumi ini, dia lapar, dia berdoa ke Allah minta makan. Apakah makan dikasih Allah? Bukan, biji-bijian. Heran Nabi Adam, Jibril, masa biji-bijian aku dikasih? Tanam dulu Adam, tunggu tumbuh, tunggu panen, habis itu kau tumbuk, kau jadikan tepung, kau buat roti. Payah betul nih Jibril. Ini bumi Adam, kalau yang senang itu di surga. Jadi di bumi ini tidak ada yang instan, semua harus diusahakan. Itu hebat istrinya. Ini kadang-kadang Pak ya, kita ini mentang-mentang udah rajin ibadah, sholat 5 waktu berjamaah, tahajud malam, puasa sunat. Jadi pas hari hujan dia berhenti di jalan, banyak orang berteduh, dibacanya ayat kursi sekali, berhenti hujan Pak. Mak dekat aku sama Allah sekali baca ayat kursi berhenti hujan. Itu bercerita sampai di masjid tuh Pak. Lain Pak ke rumah saya ini sekarang. Seakan ini Pak nih Pak. Ngapa gitu Pak? Tadi hujan lebat, saya baca ayat kursi sekali berhenti hujan. Dia memang tidak orang sembarangan yang bisa macam itu. Kalian kan tahu amalan aku gimana. Sombong lah jadinya Pak. Jangan pernah kita merasa seperti itu. Kapan perlu Pak kita merasa amalan kita ini banyak kurang. Selalu melihat orang tuh lebih daripada aku, orang tuh lebih daripada aku. Jadi Bu ya, disuruh istrinya balik duit nih bang, aku tidak mau duit nih. Itu yang bertakwa tuh. Berat enggak Pak? Berat tuh Pak. Karena duit nih kalau banyak harum dia Pak. Tidak haram dia. Itu yang takutnya kita tuh Bu.
Duit tuh kalau sedikit haram, haram. Kalau banyak harum. Payah ngelaknya, Bu. Bang, tolonglah Bang, ini amplop sikit untuk Abang. Jangan kau jengkal aku sama amplop. Bawa amplop ni, aku nak mau. Inilah Bang, 5 juta Bang. Tak usah kau tawar-tawar aku. Ini orang yang bertakwa tu, Pak. Jangan tawar aku dengan duit. 50 juta lah Bang. Masuk dalam lacinya. Payah, dia ditambahin terus angkanya, Pak. Susah kita bertahannya dia, Bu. Itu ya, Bu ya. Disuruhnya suami balik kan. Akhirnya suaminya balik lagi, Bu, ke Masjidil Haram. Ternyata betul kata istrinya. Ada orang yang sedang kebingungan mencari-cari sesuatu. Didekatinya, Pak. Bapak nyari apa? Kantong uang saya. Rasanya di sekitar sini saya letakkan, tapi entah di mana dia sekarang. Warna apa, Pak? Warna coklat. Isinya 100 dinar. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf saya, Pak. Saya tadi yang menemukannya dan saya bawa pulang, tapi tidak ada saya ambil. Silakan Bapak hitung. Dihitung sama orang nih. Alhamdulillah ya Allah, ada orang jujur yang mengembalikannya. Sekarang Bapak pegang dulu 100 dinar nih. Disuruh dia megang. Tunggu sini sebentar. Diambilnya 100 dinar lagi, Pak. Sekarang 200 dinar ini halal untuk Bapak. Wah, itu Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dapat 200 dinar. Apa kata orang ini, Bu? Keluarlah bahasa-basi orang Indonesianya, Pak. Pasti apa nih, Pak? Itu kan gaya orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dikasih macam itulah tuh. Saya enggak mau, saya, Bu. Bagus berjelas-jelas lagi. Bagus berjelas, jangan jadi orang munafik, Pak. Kadang-kadang kan ustaz-ustaznya habis ceramah kan kencang-kencang jalannya keluar, supaya Bapak kejar tuh, Pak. Coba enggak Bapak kejar, melambat jalannya tuh. Udah balik saya dari situ, sudah. Misalnya kalau dikasih orang amplop, apa macam-macam terkejut, Pak, macam-macam tidak nerima, betul-betul tidak dikasih, temenung nanti baru tahu. Saya dikasih, alhamdulillah, masuk. Orang ikhlas kasih, ngapalah kita macam-macam, akan macam-macam terkejut itu, Pak ya. Jadi, Bu ya, misalnya nih, ibu nolong tetangga ibu baralek. Biasa kan pulang dibungkuskan lauk tuh, Kak bawa lah nih sikit. Pasti jawaban ibu apa, Bu? Ngapa pula nih dibungkus-bungkus? Coba tidak dibungkuskan, Pak. Lain cerita keluar, tidak ada otak ya. Tolong masak tidak terbungkuskan sikit pun untuk kita. Ngapain jadi orang munafik macam itu? Betul kan, Bu kan? Terasa ibu sekarang kan? Kadang kita ini itulah jadi orang munafik, Pak. Jadi orang munafik ya dia. Dia, Bu, hidup kita tuh memang berproses, Pak. Jadi ini yang harus kita pahami ya, Bu ya. Begitu dikasih, Pak, heran dia, ini apa nih, Pak? Kenapa kok Bapak kasih ke saya? Akhirnya kata orang ini, sebetulnya itu adalah sedekah dari seorang dermawan di Mesir. Dia pesan ke saya, letakkan 100 dinar ini di sembarang tempat. Siapa yang menemukan dan mengembalikannya, tambahkan 100 dinar lagi untuknya. Karena saya ingin sedekah saya jatuh kepada orang yang bertakwa. Itu betul lah selalu dipesankan Rasulullah. Kalau enggak, Pak, enggak bisa kita yang lain-lain, Pak. Takwa ini dulu, Bu, yang harus kita beresin. Sholat udah rajin, ngaji udah rajin, jadi orang bertakwa nih lah. Cuman bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya dalam surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Rajin sedekah baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Kalau orang sedekah di saat lapang udah umum. Kita belajar dari rumah tangga Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Fatimah. Ali pernah pulang ke rumah, Bu, tidak membawa uang. Kemudian Fatimah bertanya, Ali bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini? Kata Fatimah, maaf Ali, tidak ada yang bisa kita makan siang ini.
Aku hanya dapat uang sedikit dari hasil memintal bulu domba yang hanya cukup untuk makan Hasan dan Husain. Tidak mencak-mencak Ali sebagai suami, Pak. Tidak ada yang dimakan, tidak ada jadi masalah. Tidak usah ribut. Cuman kata Fatimah, aku ada duit sedikit untuk bisa beli makanan hanya untuk Hasan dan Husain. Dari sini terlihat apa, Bu? Dalam Islam ini uang suami 100% milik istri, uang istri 100% milik istri. Itu enaknya, Pak. Jadi kalau ibu punya penghasilan, Bu, itu 100% milik ibu. Suami tidak berhak ikut campur. Ada waktu itu, Pak, dia ngadu ke saya, Ustadz, istri saya ini kelewatan, Ustadz. Kalau kelewatan suruh balik-balik, Pak. Bukan kelewatan itu, Ustadz. Dia ini pencariannya besar, tapi tidak mau nolong di rumah. Saya bilang memang seperti itu. Hasil istri bapak itu milik istri bapak. Cuman malang aja nasib bapak dapat istri macam itu. Karena biasa istri kan mau bantu, Pak. Jadi itu ya, Bu ya. Dan dalam hadis ini terlihat perempuan tidak terlarang bekerja dalam Islam selama tidak melanggar syariat. Nah, itu bukti yang Fatimah memintal bulu domba. Tapi ingat juga, Bu, sebaik-baik sedekah seorang istri adalah kepada suaminya. Suami kurang mampu, Pak, istri kaya, maka istri sebaik-baik sedekahnya bukan ke fakir miskin, Bu, kepada suaminya, supaya suaminya bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi besar pahalanya, Bu. Saya sengaja bilang ini, Pak, karena ada istri saya, Pak. Jadi mudah-mudahan betapa tambahlah sedekah istri saya ke saya nanti. Jadi kemudian, Bu ya, Ali pergi ke pasar. Begitu sampai di pasar, dibeli makanan. Setelah makanan dibeli, pas perjalanan pulang, ada tetangganya, Pak, menyapa Ali. Assalamualaikum Abul Hasan. Waalaikumsalam. Ada apa, kata Ali? Apa yang kau bawa itu, Ali? Aku membawa makanan untuk anakku Hasan dan Husain. Ali, aku dan keluargaku tidak makan beberapa hari ini. Boleh tidak aku minta makanan yang kau bawa itu? Ini ujiannya berat nih, Pak. Di rumah anak kandung belum makan. Ini ada tetangga yang sudah beberapa hari tidak makan. Itu namanya sedekah di saat sempit. Ini berat jadi orang bertakwa tuh, Bu. Kalau kita kan sedekah di saat lapang, Pak. Di saat sempit itu, Bu, apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah sama dengan satu bulir menjadi 7. Masing-masing bulir berbuah 10. Jadi 700, Pak. Jadi sedekah nih ada yang 700 kali lipat, ada yang 10 kali lipat. Makin sulit keadaan kita, sedekah makin besar pahalanya, Bu. Yang macam itu yang kita cari itu, Pak. Ali dalam keadaan susah, tapi tetangganya kelaparan. Maka Ali berikan makanan yang seharusnya untuk anak kandungnya kepada fakir miskin yang kelaparan itu. Itu dahsyatnya, Bu. Ingat, di zaman Rasulullah tidak ada pengemis, Pak. Jadi kalau orang butuh makan, betul-betul butuh makan di zaman Rasulullah, apa kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an? Apabila kalian menyaksikan ada orang yang sering meminta-minta tiap hari orangnya sama, berarti dia bukan fakir miskin, tetapi penumpuk harta. Pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah peminta-minta. Jadi kalau bapak ibu ngasih pengemis, Allah benci sama kita, Pak. Kita kalau mau sedekah ke siapa? Tetangga, karib kerabat, orang-orang dekat, saudara kandung. Ini kadang kita bersedekah di luar royal, di masjid royal, tapi tetangga susah tidak dibantu, adik beradik kandung susah tidak dibantu. Rasulullah pernah dulu jumpa pengemis di pintu masjid, Pak. Apa kata Rasulullah? Apa yang ada di rumahmu? Yang ada gentong air, ya Rasulullah. Bawa gentong air itu kemari.
dibawanya gentong air itu, dilelang oleh Rasulullah, Pak. Siapa yang mau beli gentong air ini? Berapa ya Rasulullah? Yang nawar paling tinggi. Maka seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah 4 dirham. Dilepas 4 dirham, 2 dirham dikasih ke keluarganya, 2 dirham lagi dikasih kepada dia, dibelikan kapak dengan tali, Pak, disuruh kerja. Jadi ingat tuh Bu, orang Islam tidak bermental pengemis. Jadi kalau mau ngasih itu ke siapa Bu? Karib kerabat, orang-orang dekat. Makanya Pak, kenapa orang Cina maju? Salah satu yang membuat orang Cina maju, mereka mengamalkan hadis Rasulullah, menolong karib kerabat lebih didahulukan daripada orang lain. Orang Cina Pak membantu keluarganya itu sampai 3 kali Bu, baru dilepas. Misalnya datang pertama kali, Bang, aku mau buat sawit, butuh dana sekian M, dikasih Pak. Rupanya gagal, datang lagi, Bang, aku gagal, aku mau buka wallet aja, berapa? Sekian ratus juta, kasih. Gagal lagi, datang lagi, aku mau buka kedai kopi aja, berapa? 300 juta, kasih. Baru dilepas. Makanya mereka rata-rata ditolong pertama aja udah berhasil, karena banyak sekali nolong Pak. Orang kita minta tolong adeknya Pak, mukodimah yang dapat Pak. Bang, ada duit abang 40 juta Bang. Itu apa? Aku mau buka laundry Bang. Duduklah kau sini. Kau waktu berduit sok bayar kau. Aku udah berapa kali ingatkan kau kan. Kau hati-hati dengan istri kau tuh. Dah banyak Pak, mukodimah panjang. Sudah panjang mukodimah, ujung-ujungnya apa? Kalau sekarang ya Bang tidak ada duang. Ini uang 50.000 ganti kau beli ojek tadi. Itu yang dapat Bu. Jadi kalau kita mau kuat, dahulukan keluarga, orang-orang dekat. Itu yang harus kita perhatikan. Nah Ali yang dibantunya tetangganya nih Pak, dikasihnya lah makanan yang seharusnya untuk anak kandungnya kepada tetangganya ini. Begitu sudah dikasihnya ke tetangganya, Ali pun pulang tanpa membawa makanan. Begitu Ali pulang tanpa membawa makanan Pak, Fatimah pun bertanya, wahai Ali, mana makanan untuk anak kita? Maka kata Ali, sudah aku pinjamkan kepada Allah. Mendengar sudah dipinjamkan kepada Allah tuh Pak, apa kata Fatimah? Aku dukung sikapmu Ali, aku dukung sikapmu. Jadi Fatimah setuju Bu, suaminya bersedekah itu setuju dia Bu. Coba tuh terjadi sama ibu Bu, duit-duit ibu untuk makan anak rupa disedekahkan sama suami. Pulang suami Pak tanya, mana makan untuk anak kita Bang? Udah Bang sedekahkan dah. Tadi ada orang lapar, Abang ada otak atau enggak? Anak lapar Abang sedekah Bang. Jangan Abang balik malam nih, pergi situ. Muak lah aku nengok Abang nih. Bukan aku melarang Abang sedekah, tapi tolong pakai akal tuh Bang. Azab Pak. Nggak tidur di kamar Bapak malam tuh, tidur ruang tamu. Tapi ini Bu Fatimah, aku dukung sikapmu Ali. Sedekah di saat sempit. Maka apa kata Ali Pak? Fatimah, aku akan pergi ke tempat Rasulullah. Mana tahu Rasulullah ada makanan untuk cucunya. Pergilah Ali Bu. Belum sampai ke tempat Rasulullah Pak, tiba-tiba ada seorang badui bawa onta besar mendekati Ali. Apa kata orang badui ini? Ali, ya kata Ali, tolong beli onta aku nih Ali. Berapa? Pasarannya 300 Ali. Aku jual sama kau 100 saja. Kata Ali, onta kau pula mau aku beli, anak aku enak makan di rumah. Tidak usah khawatir Ali, tidak usah bayar di depan. Kau jual lah dulu, ambil labanya yang 200 untuk kau. Modal tu aja balikkan ke aku. Ini pertolongan Allah kepada orang yang sedekah di saat sempit. Dapat proyek Pak, jual onta. Kita selama ini Bu, sedekah di saat lapang, makanya susah Pak. Jual apa aja susah semuanya. Jual rumah tukang pakang aja yang jumpa Pak, tidak pernah jumpa pembelinya. Akhirnya tidak jadi jual beli Bu. Tapi ini bayangkan, habis berbuat baik Pak, datang proyek jual onta. Akhirnya Ali curiga Pak. Kata Ali, kalau memang besar labanya, kenapa tidak kau saja yang jual? Kata orang badui ini apa Bu?
Kami orang Baduy ini kasar-kasar Ali, tidak mau orang belanja sama kami. Jadi kalau kau mau nolong, tolonglah. Kalau kau kan agak lembut orangnya, mau orang. Tapi aku tidak kenal sama kau, kata Ali. Pokoknya cari aja aku di pasar nanti Ali. Habis kau nanti jual itu, cari aku di pasar. Balikkan aja modal aku. Selesai itu Bu, pas Ali pulang, datang orang Pak, pakai jubah bagus, langsung ditanyanya, Ali, ya kata Ali, mau dijual lontanya. Bayangkan Pak kecepatannya, tidak perlu promosi Bu, dapat langsung pembeli. Mau dijual lontanya Ali, kalau kau mau aku jual, kata Ali. Berapa Ali? Aku jual 300. Boleh aku periksa Ali? Oh boleh, kau mau beli boleh, periksalah. Diperiksanya Bu, setelah diperiksanya apa kata pembeli ini? Maaf Ali, ini onta bagus, boleh ndak aku beli 500? Di mana orang jual beli macam ini Pak? Ditawarkan 300, ditawarnya 500. Kalau kita Bu, kalau perlu makin kita entakkan orang jual barang Pak kan? Ini 500, kalau mau 200 lah. Itu pura-pura pergi nanti. Kak. Tambah 5.000 lagi Kak. Enggak, kau 200 oke lah. Kau 200 mau. Itu lambat-lambat jalan Bu. Enggak juga dipanggil, mau enggak? Tambahlah 5.000 lagi Kak. Udah 200 saja. Sudah tuh bangga kita nanti cerita sama orang. Kepepet dia tadi, aku beli segitu. Bangga kita Pak. Nah itu ya Bu ya. Kata Ali, tidak usah 500, 300 tuh Bu ya, aku udah dapat laba. Halal Ali? Halal, kasih 300 Pak. 100 disimpan modal, 200 dibawa ke pasar, dicari orang yang punya onta, tidak ketemu. Akhirnya disimpan Ali lah 100 tuh Bu, dibelinya lah makanan apa semua Pak, lengkap-lengkap lah makanan, duit pun banyak berlebih, bawa pulang. Sampai di rumah tersenyum Fatimah Bu, kau baru saja keluar Ali, dari mana kau mendapatkan semua ini? Itulah pertolongan Allah Fatimah, keajaiban ketika kita sedekah di saat sempit. Diceritakan oleh Ali Bu, tersenyum Fatimah. Kalau untuk yang kedua nih Pak, seluruh istri di dunia apabila banyak suami bawa duit pulang, pastilah dia tersenyum. Tidak akan ada cemberut. Ada Bu ya, dia ngamuk sama suaminya dari jam 4 sore, suaminya diteleponnya Pak, tidak angkat-angkat, WA checklist, pulang jam 2 malam, ngamuk istrinya Bu. Abang ya Bang ya, tidak berubah-ubah kelakuan abang ya. Aku telepon dari jam 4 tadi, tidak abang angkat-angkat. Siapa betul yang abang telepon? Aku WA checklist, aku tidak mau macam ini, benci aku, ceraikan aja lah aku. Macam-macam Pak, dipegang sama suami, jangan sentuh aku. Dibuka suaminya dompet Pak, abang minta maaf dek, di kantor tidak boleh tadi apa telepon, maka abang tidak bunyi, abang lembur tadi. Ini ada sedikit untuk adek ya. Cemas adek Bang, lama pula berubah Pak, semarah-marah itu tadi ya, minta cerai Bu, tidak jadi Pak. Itulah dasarnya Bu, vitamin D itu, duit. Selesai masalah Pak. Nah jadi Pak ya, setelah diceritakan oleh Ali, apa kata Ali? Ajak anak-anak kita makan Fatimah, aku akan menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Begitu Ali ketemu Rasulullah, Rasulullah langsung tersenyum dan menyalami Ali. Selamat untukmu Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah? Bukankah kau bersedekah 2 makanan diganti Allah 300 dirham? Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Ali, ketika kau menolong tetanggamu itu, aras Allah bergetar Ali. Malaikat takjub dengan apa yang kau lakukan, sehingga malaikat memohon kepada Allah untuk menolongmu. Ketahuilah olehmu Ali, Baduy yang pertama yang menjual onta kepadamu adalah malaikat Jibril. Baduy yang kedua yang membeli ontamu adalah malaikat Mikail. Malaikat langsung turun Bu. Makanya kalau orang suka nolong orang Pak ya, sampai kadang dirinya pun susah, itu luar biasa Allah membalasnya. Kalau zaman sekarang siapa Bu? Dr. Gunawan di Rumah Sakit Medistra Jakarta yang ngobati Deddy Kobuze Pak. Itu terkenal dokter yang rela habis untuk pasien. Itu Pak, pasien tidak mampu Bu, beli obat, rela dia uang dia Pak yang membelikan. Makanya dia tuh pakai Grab kemana-mana Bu, tidak terbeli mobil Pak, duit habis nolong pasien. Akhirnya dapatlah
qadarullah Bu, berjumpa sama Deddy Kobuzer pas sakit Pak. Deddy Kobuzer sakit, dia yang merawat. Pas dia selesai merawat, tahu Deddy Kobuzer tentang dia di rumah sakit itu seperti apa, diundanglah di podcast Deddy Kobuzer. Dikasih duit 1 kopor, mobil Fortuner buka sampul. Besar nggak jadi diganti Allah Pak. Jadi jangan pernah takut Bu. Ini kadang salah masuk kotak infak lain mendung ya Pak. Rencana mau ngisi, dia buat saku 2 Bu. 1 5.000 untuk sedekah, 50 untuk pegang-pegang, karena bawa dompet. Rupa pas kotak infak lewat salah masuk Pak, termasuk 50, lama menungnya Bu. Tengok kotak tuh terus Pak. Jadi kalau ada orang Bu, habis ngisi kotak infak, temenung dia, positif salah isi. Jadi kalau Bapak belum melakukan hal seperti ini, kita nggak akan pernah bisa jadi orang bertakwa. Percuma kita ceritakan teladan-teladan Rasulullah. Nggak bisa. Kenapa hati sahabat tuh Bu nurut semuanya sama Rasulullah tuh Pak? Karena rata-rata mereka melakukan hal seperti ini. Bersedekah di saat sempit. Coba lihat sekarang Bu, mu'alaf yang terkenal di Indonesia ini siapa Pak? Pak Yusuf Hamka. Sudah membangun 1000 masjid sendirian Pak. Jadi dalam diri dia itu apa Bu? Saya harus banyak-banyak buat baik karena saya tidak tahu besok saya masih hidup atau enggak. Itu Pak. Dia itulah Bu, makanya melembut hatinya. Dia takut kepada Allah. Dia bukalah rumah makan 3.000 di Jakarta. Pokoknya mau makan berapa aja bayar 3.000. Dibelinya makanan orang mahal Pak, dijualnya 3.000. Pokoknya orang miskin boleh makan enak-enak. Bayarlah 3.000. Yang tidak ada duit silakan tidak usah bayar. Akhirnya yang makan di situ siapa Bu? Orang-orang kaya Pak. Datang Pak Yusuf Hamka ini bilang, Pak maaf Bu, ini rumah makan untuk duafa, tidak apa-apa kami mau makan sini, tapi habis makan bayarnya 10 juta Pak, 5 juta, banyak orang akhirnya mau ikut gitu. Nah jadi Bu, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, salah satunya adalah sedekahlah di saat sempit. Kalau di saat lapang itu udah biasa. Dia kadang-kadang Pak, kita ini diuji oleh Allah. Sedekah di saat sempit itu tidak selamanya dalam bentuk uang Pak.